Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah istilah yang menurut aku sih ini penting banget, yaitu judulnya emotional thinking. Gimana tuh emotional thinking gitu ya. Jadi pertanyaannya simpel sih, karena kan sering bilang kurangin emotional thinking. Itu maksudnya gimana gitu ya? Emotional thinking itu apa sih gitu ya? Tanpa dipungkiri, memang setiap orang memiliki emotional thinking, dan emotional thinking ini kayak sedikit banyak bisa ngendalin kita loh gitu ya. Contoh simple, kok bisa ada orang yang sampai terjerat atau menjadi korban spam lover gitu ya. Spam lover ini ternyata fenomena yang orang ngedeketin seseorang via chatting, tapi ternyata yang berchatting dengan dia itu belum tentu ada manusianya, atau bahkan komputer, atau bahkan orang-orang yang memiliki tujuan atau modus tertentu gitu ya. Dan sampai korbannya itu real bisa baper dan bisa jatuh cinta dengan seorang fake lover ini gitu ya. Makanya disebut dengan istilah spam lover gitu lah, yang beritanya beredar akhir-akhir ini gitu lah. Nah, disinilah sebenarnya permainan emotional thinking guys gitu. Nah, kalau fenomena spam lover ini, korban yang menggunakan rational thinking, pasti ada question kayak, orang ini real nggak sih? Orang ini ada di mana ya? Kita chattingan tiap hari, kok bisa aku cuman dari media chatting doang yang intens dan diumbar-umbar kata-kata cinta, tapi bisa bener-bener feel, merasakan ada rasa suka, cinta, sayang, atau bahkan interest banget gitu ya. Bahkan belum tahu ini bentuk chattingnya ini, sosok yang ada di sebelah sana itu kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan yang lebih dominan emotional thinkingnya, itu emotional thinking itu kayak lebih dominan dari segi selera, perasaan, intuisi, dan sejenisnya gitu, yang pakai hati gitu ya, bisa menjadi bener-bener baper atau bucin dengan orang yang bahkan di sebelah sana seperti apa kita belum tahu secara pasti gitu ya, hanya kita bayangin doang. Nah, lalu definisinya apa sih seseorang yang menggunakan emotional thinking? Yaitu orang yang membuat keputusan berdasarkan perasaan, emosi, dan cenderung lebih mendengarkan hatinya ketimbang pikiran atau rasional aka logikanya gitu ya. Biasanya cenderung mengarah ke hal yang lebih membuat nyaman, menarik pada saat itu, underlined, yang diidentifikasi sebagai kebenaran perasaannya gitu ya. Jadi emotional thinking apa aja sih gitu ya? Nomor 1, keputusan itu cenderung mengikuti selera atau sesuatu yang terasa enak gitu ya. Kemudian yang nomor 2, keputusan berdasar sesuatu yang pada saat itu, momen itu kita merasa butuh atau lagi haus gitu. Kemudian yang nomor 3, lebih fokus kepada emosi, kayak lebih gejolak perasaan. Nomor 4, cenderung reaktif dan passionate gitu ya, intense. Kemudian yang nomor 5 itu emotional thinking biasanya enjoy bayangan visual, sentuhan, kata-kata yang sifatnya menyentuh gitu. Kemudian yang nomor 6, emotional thinking itu bisa juga diikuti dengan emotional behavior, yang orang bilang bahwa ini kan aku melakukan menggunakan hati gitu ya. Nah teman-teman, emotional thinking itu sangat penting di dalam elemen kemanusiaan kita, karena membuat kita lebih hidup, membuat kita lebih semangat, exciting, bersinar, ekspresi kemanusiaan yang sangat sentral, atau what makes us human gitu. Jadi ini benar-benar emotional tuh kayak soul gitu ya. Coba deh kalau kalian ketemu orang yang logika doang gitu ya, kayak robot, inilah yang membuat kita human, emosi, gairah, atau passionate gitu ya. Jadi boleh nggak kita menggunakan emotional thinking? Ya boleh banget dong, itu kan core, sentral, harus nggak? Ya memang harus. Nah tapi, namun ada tapinya gitu ya. Yang saya bilang waktu itu adalah ketika kita sedang fase healing recovery menghadapi seorang narsisis, sebaiknya kita mengurangi emotional thinking dan memperkuat rational thinking kita, karena lagi tumpul gitu ya. Jadi kalau orang di dalam siklus NPD atau narsisistik gitu ya, itu emotional thinkingnya high,
dan rational thinkingnya sedang tumpul, itu akan menjadi sulit untuk menjadi berpikir jernih gitu ya. Jadi kalau kita lagi dalam fase devalue atau bahkan fase discard gitu ya, kartu emotional thinking inilah yang dipermainkan oleh narsisis untuk selalu mengontrol korbannya gitu ya. Emotional reaction yang membuat kita tidak dalam sedang posisi jernih untuk mengambil keputusan. Bisa juga membuat kita tidak sengaja membuat keputusan yang berdasar emosi sesaat gitu ya. Nah, memang terkadang ini bisa bertentangan dengan logika karena emotional thinking ini juga tergerak oleh kepercayaan dan nilai yang kuat. Biasanya bisa menjadi ambigu dan kayak nggak objektif gitu ya dalam kita mengambil keputusan. Kita masuk ke contoh real ya. Kalian nih siapa yang lagi di silent treatment? Siapa tuh kemarin yang sharing sering banget di silent treatment gitu ya. Nah, silent treatment ini ketika emotional thinking kita berkata, pokoknya sekarang banget tuh aku butuh denger suara dia, aku pokoknya mau banget kabar dari dia gitu ya. Kita nelponin orang ini 10 kali nggak dijawab, terus kita tambah panik. 5 menit pertama aja kita udah nelpon 3 kali gitu ya. Dan lama-lama kita nelponin dia terus, padahal sebenarnya underlying kita juga ada berkata, kayaknya nggak mungkin deh nih orang. Mungkin nggak sih orang 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak lihat handphone sama sekali. Oh, atau mungkin sibuk, tapi apakah sesibuk itu banget? Nah, sebenarnya underlyingnya jelas bahwa orang ini memang sedang nggak mau ngomong sama kita. Jadi kita nelpon 10 kali pun ya dia akan malah merasa, nih lo kan lo nyariin aku gitu kan. Jadi ketika emotional thinking kita ini terus di entertain, kita akan beratus-ratus kali nelponin ini orang terus, walaupun kita merasa bahwa aku nelpon tapi kemungkinan kecil untuk diangkat gitu ya. Kemudian juga banyak kejadian yang mungkin kaget gitu ya, bangun tidur kita mimpi inget dia gitu, langsung panik, pokoknya aku harus balikan banget soalnya aku tuh sadar banget aku tuh masih ke bawah alam sadar kalau aku tuh masih sayang banget sama narsis aku ini misalkan gitu. Terus ada juga yang udah kuat nih, misalkan no contact 2 minggu gitu ya, tiba-tiba dia inget kayak ke Alfamart gitu, lihat iklan sabun Lifebuoy, terus kita langsung inget kayak, nah dia tuh pakai sabun itu, langsung kita sedih, terus kita langsung kayak kebawa perasaan, inget memorinya nggak cuma sabun Lifebuoy tapi jadi kemana-mana semuanya gitu ya. Atau mungkin yang megang handphone, lihat handphone udah gatel banget, pengen mencet, pengen ngirim surat kata-kata yang menyentuh segala macam gitu ya. Karena emotional thinking ini memang sifatnya intens gitu ya. Nah, di dalam penerapan sehari-hari yang dimaksud, ketika kita sedang menghadapi seorang narsisis, nah itu kita bisa dengan mengedepankan rational thinking untuk mengurangi emotional thinking, tapi bukan menghilangkan gitu ya. Karena saat kita healing, yang memang tadinya kita melihat di dalam kabut, logika kita sedang tumpul, nah lama-lama dengan dibantu waktu, dibantu kita menjadi terbantu dari edukasi, terbantu dari kita bisa mulai healing dan recovery menjadi lebih kuat, kabut itu lama-lama hilang sampai pikiran kita jernih kembali teman-teman gitu ya. Jadi kalau emotional thinking ini diladenin terus, biasanya sih akan luluh lagi untuk mengulangi siklus NPD gitu ya. Nah teman-teman, video tentang emotional thinking ini nggak berhenti sampai di sini, akan ada video lanjutan yang judulnya rational thinking gitu ya teman-teman. Semoga video ini cukup menjawab tentang emotional thinking itu apa sih gitu ya. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya.